Bapak, Ibu, dan anak-anakku para siswa SMP Kristen yang terkasih. Semoga Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian selalu sehat, lahir dan batin, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita awali segala aktivitas kita hari ini dengan doa di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas hari baru yang Tuhan percayakan pada kami. Mampukanlah kami pada hari ini Tuhan, dan hari-hari selanjutnya, agar kami dapat menjadi pembawa dan pelaku damai-Mu. Kami dapat kalahkan kejahatan dengan kebaikan yang berasal daripada-Mu. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini Pak Noel akan membawakan renungan dengan judul Peace Friend. Dan renungan bacaan yang kita pakai hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab yang ke-12 ayat 15 sampai 21. Mari Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, kita persiapkan Alkitab kita dengan membaca firman Tuhan dari Rom 12 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, para siswa SMP Kristen Purwokerto yang terkasih, mari kita awali renungan hari ini dengan membaca ulang pada ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah ayat emas yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita dengarkan sebuah kisah berikut ini. Sudah 2 bulan ini Didi tidak berbicara dengan Kevin temannya. Mereka bertengkar karena gara-gara Didi menuduh Kevin merusakkan Game Boy-nya. Namun Kevin bersikeras mengatakan bahwa dia tidak merusakkannya. Keduanya sama-sama keras kepala
dan tidak mau mengalah. Akhirnya pertengkaran dan perpecahan pun terjadi. Ya, itu tadi kisahnya ya. Andaikan salah satu dari mereka ada yang mau mengalah, maka pertengkaran itu tidak perlu terjadi. Sebenarnya pengaruh positif kita dalam sebuah pertengkaran sangat besar, ya, pengaruh positif kita. Jika kita diperhadapkan pada suatu pertengkaran dan tidak ada titik temu untuk berdamai, maka pertengkarannya akan terjadi. Demikian pula jika kita mau berpikir panjang dan mau sedikit mengalah, bisa jadi jalan untuk sebuah perdamaian akan tercipta. Mari dalam hidup kita bersama, Pak Noel ajak kita merenungkan satu kata bijak ini. Mengalah untuk mengalah. Pertama, mengalah A-nya huruf kecil, mengalah untuk mengalah, Allah-nya huruf besar. Maksudnya, mengalah bukan berarti kita hancur lebur, tetapi mengalah. Kita menghadirkan Allah dalam persoalan yang sedang kita hadapi, maka akan berakhir dengan peace, happy ending. Kelemahan terbesar kita adalah seringkali sukar untuk memberi maaf dan meminta maaf dari orang lain. Tak ada salahnya bukan jika kita mau belajar berpikir secara dewasa untuk bersabar, mau minta maaf dan memaafkan, sehingga kedamaian akan tercipta di sekitar kita. Jadi tak ada salahnya jika anak-anakku selalu mengatakan peace friend, ya, peace friend, jika melihat temanmu mulai naik darah alias ya mulai naik emosinya. Damai akan sangat berarti jika kita dapat mewujudkannya, bukan hanya sekedar mengucapkannya. Ayo, mari kita mulai dengan mengalah untuk mengalah. Ya, kita sudah sampai di penghujung renungan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa mohon Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk kita menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Shalom. Tuhan memberkati.